Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah kita Akuntansi UMKM. Bersama dengan dosen kita Arif Nugroho Pak Rahman. Arif Nugroho Rahman. Ini panggilannya Pak atau Mas? Boleh Pak, boleh Mas. Boleh Pak, boleh Mas ya. Siapa saja boleh. Siapa aja boleh memanggil Mas. Asalkan jangan sayang aja. Bahaya itu nanti. Ya oke. Kita masuk ke pertemuan pertama mata kuliah akuntansi UMKM. Ya. Silakan Pak Arif. Oke ya. Materi pertama kali ini kita masuk ke topik mengenai pemahaman UMKM ya. Jadi di sini nanti kita belajar mengenai konsep dasar UMKM-nya. Jadi tujuan pembelajaran untuk topik kita kali ini nanti setidaknya mahasiswa itu tahu dan bisa menjelaskan ya apa itu UMKM ya. Terus bagaimana karakteristiknya, permasalahannya apa saja yang ada di UMKM ya. Jadi itulah yang nanti akan kita bahas di sini setidaknya. Membahas tentang apa itu UMKM. Betul. Karakteristiknya UMKM itu apa aja, ya. Bagaimana dan masalah yang dihadapi, ya, betul, masalah yang betul. dihadapi. Ya. Terus nanti mahasiswa juga mampu menjelaskan ya tipe-tipe usaha berdasarkan skalanya, kan ada mulai dari UMKM, SME sampai nanti perusahaan besar. Jadi ada skalanya ya Pak, UMKM, ya. Atasnya SME, terus nanti PT, perseroan terbatas ya. yang kategori besar lah, kakap, kelas kakap istilahnya. Yep. Ya itu. Ya, jadi nanti selain itu juga nanti mahasiswa di sini bisa mengklasifikasikan jenis-jenis usaha atau bidang usaha yang ada di UMKM ya itu. Ya. Jadi dalam UMKM ada klasifikasinya lagi. Betul ya, bidang usahanya itu kan macam-macam ya, seperti itu ya. Gambarannya aja mungkin bisa seperti tadi ya, kuliner, fashion ya. Mungkin ada manufaktur juga masuk di situ ya, seperti itu. Ya mungkin UMKM itu ada yang teknologi. Kalau kita kan nggak tahu kadang seperti itu. Ya selama ini yang saya amati memang kalau di Indonesia memang UMKM cenderungnya masih ke fashion, kuliner ya, sama manufaktur, kerajinan seperti itu, masuk manufaktur, craft gitu ya, craft seperti itu. Ya, sedangkan kalau di luar negeri Eropa ya mungkin ya, itu sebetulnya juga banyak UMKM, bahkan UMKM-nya mungkin kalau di Eropa itu teknologi basisnya. Ya. Karena sebenarnya UMKM Bu kategorinya memang apa ya? Berdasarkan apa aja sih Pak? Ya, jadi nanti dibahas juga ya? Nanti akan dibahas. Kira-kira UMKM bagaimana seperti itu ya. Itu. Seperti itu. Betul. Ya, jadi berbicara mengenai UMKM ya. Jadi secara konsep dulu bahwasanya secara definisi ya, ini menurut KMK, keputusan Menteri Keuangan ya, bahwasanya UMKM itu didefinisikan sebagai sebuah usaha yang produktif ya. Usaha produktif itu milik perorangan ya, atau mungkin badan usaha perorangan ya, yang memenuhi kriteria itu masuk kategori mikro. Nah, dari segi kekayaan itu kalau mikro itu paling banyak 50 juta rupiah kalau di Indonesia ya. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan ya, 50 juta itu ya. Nah, kemudian untuk yang kategori penjualannya untuk usaha mikro itu penjualannya per tahun itu paling banyak 300 juta rupiah. Nah, ini. Jadi ini kategori UMKM yang pertama tadi ya tentang klasifikasi berdasarkan kekayaannya ya, 50 juta di luar tanah dan bangunan itu masuk kategori. Dan omsetnya itu satu tahun baru 300 masuk ke 300 juta itu rupiah. Baru masuk usaha UMKM ya. Mikro itu baru mikro ya itu baru mikronya kita garis bawahi baru mikro ya. Betul. Nanti kecil itu agak sedikit tinggi lagi itu ya, seperti itu. Nah ini kriteria usaha mikro kecil dan menengah ya. Jadi maksimal asetnya 50 juta ya, tadi tidak termasuk itu tanah dan bangunan. Maksimal omsetnya 300 juta. Sedangkan kalau kecil itu dari 50 juta mulai 50 juta sampai 500 juta ya. Kemudian omsetnya itu maksimal 300 juta sama ya. Kemudian untuk menengah. Nah, menengah ini
ini minimal 500 juta sampai 10 miliar untuk asetnya ya. Lah omsetnya itu 2,5 sampai 50 miliar. Ini kategori menengah baruan. Lah nanti yang besar itu di atas 50 miliar omsetnya. Ya. Ini UMKM berarti ada 3 ya, usaha mikronya, betul, usaha kecil dan menengah. Jadi hampir semuanya masuk sini dong Pak ya. Betul. Makanya kalau kan kita perhatikan di Indonesia rata-rata baru masuk sini sebetulnya. UMKM gitu. Mikro, kecil, menengah. Menengah ya itu. Dan itu asetnya aja udah sampai 10 miliar ya, usaha menengah. Menengah itu baru menengah itu. 10 miliar loh itu. Kecil. Ya, gitu. Mungkin usaha kita masuknya paling-paling sini aja. Iya, oke. Nah itu. Dan nanti di sini kan ada bidangnya macam-macam ya. Ada UMKM itu ada tadi kayak kuliner, fashion, manufaktur, jasa juga masuk ya. Okay. Jadi nanti kita akan bahas juga nanti untuk sektor jasa itu seperti koperasi ya. Koperasi itu kita lihat asetnya juga. Asetnya kalau di sekitar kurang dari 500 juta berarti kan masuk kategori usaha kecil. Ya, antara 500 sampai 10 miliar itu usaha menengah. Seperti itu. Betul juga. Ya. Ini seperti kasus di tempat saya sendiri aja. Saya kan sekarang jadi pengelola BMT itu. Saya sudah bisa memposisikan bahwa usaha saya itu usaha menengah. Menengah ya. Jadi asetnya kita di 4,8 miliar seperti itu. Ini bukan promosi, ini hanya informasi aja. Ya, seperti itu. Informasi yang mengandung sedikit promo. Nah, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi berbicara karakteristik sekarang ya. Jadi tadi itu perbedaannya dari segi aset. Sekarang karakteristik UMKM itu bagaimana ya? Secara umum ya, bahwasanya kalau UMKM biasanya memang manajemen pengelolaannya masih relatif sederhana ya, Jadi biasanya kalau yang mikro itu malah tidak ada pembukuan. Nah, seperti itu. Ya, mikro. Kalau kebanyakan tidak ada pembukuan ya. Tapi kalau kecil itu biasanya sudah ada ya nanti. Terus kemudian akses terhadap lembaga keuangan memang sangat rendah ya. Jadi mikro itu untuk mengajukan misalnya mau mengembangkan terus dia butuh modal atau suntikan dana, itu biasanya dia sangat relatif kecil lembaga keuangan yang mau membantu atau membackupnya karena memang dia ya salah satu karakteristiknya memang itu yang rendahnya akses terhadap lembaga keuangan seperti itu ya. Kemudian biasanya belum memiliki status badan hukum, yang penting asal jalan seperti itu ya. Seperti itu ya memang kalau karakteristik UMKM yang mikro ya terutama ya, ini memang seperti itu. Biasanya pelaku-pelaku itu hanya melihat kulaannya, harga belinya berapa, harga jualnya berapa, itu selisihnya dianggap laba. Padahal itu kalau kita lihat itu sebetulnya kalau kita kelola dengan baik itu akan bisa kita mengetahui seberapa real sih pendapatan kita. Nah ini kelemahan UMKM di situ. Jadi kita kadang belum bisa melihat laba secara realnya. Padahal harusnya kita juga membuat laporan keuangan yang bagus dong ya. Betul. Walaupun UMKM. Betul. Itulah kenapa kita perlu mempelajari akuntansi UMKM ini. Berarti semua pengusaha yang termasuk UMKM? Iya, termasuk mikro. Jadi sekelas mikro, pedagang itu harusnya menggunakan mengaplikasikan namanya akuntansi ya. Kalau bisa mengaplikasikan bisa jadi usahanya lebih sehat, lebih berkembang, pastinya seperti itu. Kalau sehat pasti berkembang. Kalau berkembang. Sakit ya gimana mau berkembang? Iya, seperti itu. Dikiranya laba dipakai untuk keperluan pribadi ya mau berkembang bagaimana kan gitu. Jangan-jangan kita gara-gara tidak menerapkan akuntansi yang baik, perusahaan kita nggak berkembang kan gitu. Betul itu. Coffee shop juga bisa gitu kan? Bisa jadi. Iya, betul. Ya itu. Nih anak muda yang nggak hanya coffee shop, manufaktur juga. Apalagi terlebih manufaktur itu memang betul lebih harusnya akuntansi itu betul-betul lebih memegang ya. Harus lebih mengaplikasikan. Betul harus diaplikasikan betul ya itu Nah kemudian UMKM biasanya memang statusnya memang belum berbadan hukum, belum memiliki badan hukum. UMKM itu belum wajib atau memang
harusnya berbadan hukum, Pak Arif? Nah, kalau berbicara mengenai legalitas, itu usaha yang memiliki legalitas itu otomatis dia lebih baik. Oh, jadi sebetulnya boleh ya? Ada beberapa, ya memang untuk sekelas mikro ya boleh lah belum memiliki status badan hukum, tapi nanti ada kaitannya dengan yang tadi, yang karakteristik yang kedua, rendahnya akses terhadap lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu kalau misalnya meskipun sekelas mikro nggak ada akuntansi, nggak ada legalitas, juga sama saja. Akhirnya nanti lembaga keuangan juga akan kesulitan dia. Istilahnya mau mengembangkan usahanya biar lebih berkembang, lebih maju, butuh suntikan dana. Ibarat kata kita kalau punya usaha, kalau tidak memiliki laporan keuangan dan berbadan hukum, kita sulit untuk mengakses lembaga keuangan yang mungkin bisa memberi suntikan dana tadi. Pak ya. Memberikan suntikan dana. Untuk mengembangkan usahanya akan kesulitan kalau kita minta ke lembaga keuangan. Makanya harus paling tidak berbadan hukum dan akuntansinya rapi ya. Ini nanti yang akan ada kaitannya dengan topik kita terkait dengan kesulitan atau permasalahan yang dihadapi di UMKM nanti ya. Jadi betul. Terus yang keempat memang biasanya memang karakteristik mikro itu ya usaha tertentu ya, usaha tertentu yang memang dia kapasitasnya belum besar seperti itu ya. Nah itu ya. Nah, selanjutnya ini yang tadi mikro itu paling kecil ya. Sekarang yang ini contoh-contoh ya. Oh ini tadi contoh-contoh mikro ya tadi mikro ini. Sebentar. Nah ini karakteristik umum lah, ini karakteristik usahanya. Ya. Biasanya kalau di Indonesia usaha mikro itu contohnya mesti jenis barangnya. Kalau dari segi jenis barang itu biasanya dia tidak selalu tetap. Memang sewaktu-waktu biasanya berganti. Jadi intinya kalau bahasa umumnya jadi dia itu gampang banting setir. Basa Jawa ini gampang banting setir. Nah, asal itu. Yang lain nggak dibanting ya, setirnya aja. Ya, misalnya maksudnya sekarang jualan fashion, tahu-tahu besok berjualan nasi goreng. Nah, itu contoh karakteristik ya dari jenis barang ya. Kemudian yang kedua tempat usaha, karakteristik mikro itu tempat usahanya memang belum menetap ya. Bisa berubah-ubah. Contohnya masih pedagang kelilingan. Nah, itu masuk kategori mikro ya. Kelilingan apapun kan ada kelilingan fashion, kelilingan makanan ya. Memang sekarang yang kebanyakan yang kita lihat itu makanan, kuliner ya. Tapi fashion kan juga ada ya. Fashion ada, craft juga ada, kerajinan ada. Keliling juga masih ada itu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini belum memiliki administrasi ya. Jadi karakteristiknya memang belum memiliki administrasi keuangan ya. Bahkan sesederhana sekalipun belum ada ya. Jadi mereka hanya mengandalkan ingatan saja biasanya. Wes sangar. Aku kulaane 5.000, tak dol 10.000 berarti aku badiku 5.000 gitu ngono. Dan kadang-kadang mikro ini ya sing penting di laci atau di kantong ada duit lah itu dianggap bati, padahal itu belum tentu seperti itu ya. Betul. Nah ini nanti akan menjadi permasalahan juga nanti ya. Makanya kadang banyak pelaku mikro itu bisa jual barang tapi nggak bisa kulaan lagi ya. Barangnya dagangan entek. Barangnya entek, dagangan entek duit entek. Nah, basa Jawa ini seperti itu. Duit entek. Nah itu. Nah karena memang belum memiliki administrasi yang rapi di situ ya. Nah gitu. Padahal dari mikro kalau di administrasi yang rapi, insya Allah pasti berkembang. Pasti berkembang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya usaha yang sekarang sekelas korporat perseroan terbatas pun itu semua berasal dari mikro. Jangan diremehkan loh, jangan disepelekan. Jadi semua usaha besar nggak ada yang langsung langsung besar gitu nggak ada ya? Nggak bisa, nggak ada ya. Jadi mak bedunduk sekaligus ujuk-ujuk itu nggak bisa ya. Jadi semua itu harus merangkak dari UMKM seperti itu. Berarti harus belajar akuntansi UMKM. Kita lihat contohnya Sritek, teman-teman di Solo Raya Sritek. Ya. Sritek itu kan dulu juga UMKM. Ya. Sampai sekarang menjadi corporate kelas kakap. Ya. Sritek itu UMKM yang menjalankan laporan akuntansi yang baik sehingga bisa jadi besar. Betul ya. Banyak contohnya ya. Di sini kan kalau yang di bidang
pertekstilan itu seperti Sritek ya. Kemudian mungkin di bidang kuliner ya. Kuliner itu mungkin sekelas apa Pak kalau kuliner? Ya Mayora, Garuda. Nah, Garuda Food. Garuda Food ya, bukan Garuda pesawat ya. Garuda Food. Nah, Garuda Food itu juga besar juga itu ya. Ya, itu. Kalau teman-teman pernah belajar siapa sih orang yang ada di balik itu ya, yang di balik Indofood, Garuda Food. Mereka semua beliau-beliau itu berawal dari UMKM gitu.